Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung terus menggali keterangan dari sejumlah pihak terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Usai memeriksa sejumlah mantan staf khusus dan juga mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, penyidik berencana segera memeriksa ulang Nadiem. Diketahui dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek tahun anggaran 2019 hingga 2022. Belum satu orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Nadiem telah dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan pengadaan laptop dengan anggaran 9,9 triliun rupiah. Untuk keperluan penyelidikan, mantan Mendikbudristek itu juga dicegah untuk berpergian ke luar negeri sejak 19 Juni hingga 6 bulan ke depan. Tim TV One mengabarkan. Selain kasusnya di Kumala yang cukup menyentil saya, dicekal ke luar negeri Pak Nadiem Makarim. Di era liburan kali ini, kemana Pak Nadiem ya kira-kira? Iya, kan musim liburan, nggak bisa keluar negeri. Ya. Mending mungkin ikut Pak Jokowi Jalan-jalan ke Bali. Oke, kita akan melihat bagaimana perkembangan terkini dari kasus korupsi Chromebook yang kemudian melibatkan mantan menteri ya, pendidikan. Ini ada Pak Nadiem Makarim. Kita akan bahas pagi hari ini, sudah ada siapa saja di Kumala? Sudah ada narasumber kita di studio, ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat pagi Mas Heri. Mas Heri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak liburan? Mudah-mudahan nggak dicegah. Iya, kan nggak dicekal ya. Yang penting ada uangnya aja. Aduh. Oke, selanjutnya ada Mas Iman Sanatul Hairi, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G. Selamat pagi, Mas Iman. Selamat pagi. Nggak liburan juga? Nggak liburan? Harusnya liburan sih. Harusnya ya. liburan. Mampir dulu ke sini. Tapi nggak dicekal kan? Nggak. Gitu, oke. Saya mau langsung ke Mas Imam. Mas Imam, Chromebook menjadi masalah. Apa yang menjadi masalah? Sebenarnya kan Chromebook nggak ada masalah. Bisa dipakai untuk belajar, bisa dipakai untuk mengisi nilai. Apa yang kemudian menjadi masalah? Iya, yang pertama memang di lapangan itu guru membutuhkan laptop reguler yang sangat umum sebetulnya. Dan apa yang ada di Chromebook itu sebenarnya masih sangat asing untuk guru-guru. Apa yang bikin asing? Karena dia kan pakainya iOS ya. Sementara kita kan pakainya masih yang seperti Windows, yang reguler. Ngetik-ngetiknya masih dengan aplikasi yang... Artinya spesifikasinya nggak sesuai dengan kebutuhan guru. Dan itu juga terbukti kan apa yang disampaikan oleh Kejaksaan bahwa sudah ada riset sebelumnya dan dinyatakan kurang efektif. Tetapi tetap dibelikan Chromebook dan disebarkan kepada guru-guru. Dan saya juga mendapatkan banyak cerita ya, sekarang banyak yang Chromebooknya tidak terpakai, gampang mati karena memang mungkin di YouTube pernah diulas speknya murah gitu. Ini yang menurut saya sih, saya sebagai guru di tahun 2021 dan di tahun 2022 dan seterusnya, kita jangan lupa itu masa pandemik ya. Kita lagi pandemiknya, guru-guru bergelimpangan, kita mau ke sekolah susah, guru juga memang butuh laptop sebetulnya, tetapi kemudian malah ada yang korupsi gitu. Itu juga sangat menurut kami sangat perlu diusut secara tuntas itu. Iya, tapi seperti implementasinya seperti apa kalau dari data yang dimiliki oleh P2G, apakah memang ini kurang efektif pengadaan Chromebook itu untuk tenaga pendidik? Tahun 2021 dan 2022 ya, kami ingin memastikan, karena kami paham betul Chromebook ini kan hanya efektif, hanya bagus kalau dipakai ketika ada sinyal. Maka kami ngecek ke daerah-daerah, adakah daerah-daerah yang sinyalnya kurang atau dia daerah 3T tapi dapat Chromebook? Ternyata ada. Ada. Padahal Pak Nadiem bilang nggak ada ya. Iya, jadi kami justru membuktikan sebaliknya. Di Kabupaten Melawi di Kalimantan Barat, lalu Kepulauan Sangihe, itu kan ujung banget, itu deket Filipina ya. Lalu juga di Bintan di Kepulauan Riau, yang notabene tuh listrik sama sinyalnya aduhai lah ya. Atau GSM, geser sedikit mati. Itu menurut teman-teman kami guru di NTT ya. Geser sedikit mati. Iya, geser sedikit mati. Mereka naik pohon. Ya bayangkan mereka naik pohon demi sinyalnya. Demi sinyal Chromebook. Itu kan sangat ironis menurut kami. Atau mungkin dikasihnya bukan buat dipakai tapi buat pajangan kali ya Mas ya. Betul sekali. Tapi kalau dari pengalaman Mas Imam sendiri ketika menggunakan Chromebook, apa yang menjadi kendala? Apa yang kurang dari Chromebook sendiri sehingga tidak bisa dipakai untuk implementasi tidak maksimal untuk belajar mengajar? Kalau untuk guru-guru perkotaan,
listrik sinyalnya aman, saya kira itu tidak akan menjadi masalah besar. Untuk aplikasinya? Untuk aplikasinya saya kira ini untuk saya, misalkan untuk daerah sinyal bagus itu nggak masalah, tetapi untuk daerah-daerah tertentu yang sinyal kurang bagus itu tentu akan bermasalah. Dan juga secara umum iOS ini belum dikenal oleh guru-guru. Kita masih pakai saya simulasikan hal yang sangat sederhana ya. Ketika di sekolah kita pakai Chromebook, terus kita bikin administrasi, laporan, rencana belajar, kita print, itu bisa berantakan karena pakai produknya Google ya. Sementara kita kan sudah biasa pakai Windows dengan fitur yang sangat berbeda. Itu sangat asing sekali. Makanya kami benar-benar curiga saat itu 2021-2022. Kok bisa memaksakan seperti ini? Di era kepemimpinannya Pak Nadiem Makarim di Mendikbud. Nah, kita ke Mas Heri. Mas Heri, bagaimana Anda melihat Kejagung yang sudah mencekal mantan Mendikbudristek ini, Nadiem Makarim, ke luar negeri? Apakah Kejagung sudah punya dasar hukum yang kuat untuk melakukan pencekalan terkait dengan peran Nadiem? Ya, sebelumnya nanya dulu, Masnya dapat nggak nih Chromebooknya juga? Iya. Iya, sebenarnya saya nggak dapat. Mudah-mudahan kalaupun dapat bermanfaat begitu ya. Nah, dalam konteks apa yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung, ini kan sebenarnya juga ada kaitan pencegahan itu dengan undang-undang lain. Termasuk Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang 6 tahun 2011 ya. Bahwa seseorang itu bisa saja dicegah ke luar negeri, ya mungkin salah satu alasannya adalah berkaitan dengan tindak pidana yang sedang didalami kepada yang bersangkutan. Kita nggak mengatakan beliau ini langsung menjadi tersangka karena rilis resminya belum ada sampai detik ini ya, kita harus hormati itu. Nah, dalam konteks tadi tentunya Kejaksaan punya wewenang, karena boleh yang melakukan pencegahan itu boleh Menteri Keuangan, Ketua KPK misalnya, Kapolri, dan juga Jaksa Agung. Maka dalam hal ini karena ini adalah wilayah domainnya Kejaksaan Agung dalam melakukan penyidikan, ya sah-sah saja hal itu dilakukan. Apalagi sebelumnya sudah dilakukan upaya untuk memanggil ya staf-staf khusus dari Pak Nadiem sendiri yang mungkin berkaitan langsung dengan proyek tersebut. Nah, dalam hal ini kan berarti ketika yang dipanggil adalah staf khususnya Pak Nadiem, ini kan berkaitan dengan siapa yang menyuruh misalnya untuk menggulirkan kebijakan tersebut. Nah, ini kan ujungnya nanti ujung pangkalnya ke sana. Maka kemudian logika hukumnya menjadi masuk akal kalau kemudian Pak Nadiem demi hukum itu sendiri ya, dalam hal penegakan hukum yang sedang berjalan, tidak diperkenankan terlebih dahulu dalam masa tertentu. Tidak selamanya. Karena mungkin saja dalam konteks ini 6 bulan sampai 6 bulan ke depan sejak dikeluarkannya keputusan cegah itu, maka dia nggak bisa keluar negeri yang bersangkutan. Kemudian syaratnya juga selama 7 hari ke depan dari putusan itu kan harus disampaikan ke Pak Nadiem. Saya nggak tahu Pak Nadiem sudah menerima resmi atau tidak, malah mungkin jangan-jangan media yang lebih katanya Belum sih tahu ya. informasinya begitu. Nah, ini yang jadi persoalan. Dan dalam kasusnya dugaan dalam tindak pidana korupsi ini kan sebenarnya ada upaya dari Pak Nadiem saat itu untuk digitalisasi pendidikan. Cuman memang problematika dalam kebijakan hukum kita yang kemudian bisa saja tergelincir menjadi sebuah kejahatan. Ini kan harus memang benar-benar dilakukan dalam prinsip yang good corporate governance misalnya, dan dijalankan dengan hal-hal yang sifatnya tidak ada katakanlah niat jahat. Nah, dalam konteks ini kan anggarannya besar. Nah, sebenarnya memang anggaran-anggaran besar bukan hanya di kasusnya Pak Nadiem ya. Harapan kita ke depan itu masyarakat bisa secara real time itu bisa memonitor ya setiap anggaran yang digunakan oleh instansi pemerintah. Agar ini juga bisa jadi warning nih kalau seandainya anggarannya besar kemudian ternyata tidak tepat sasaran, malah akhirnya merugikan. Apalagi ini kan sebenarnya harapannya kesejahteraan dalam hal peningkatan digitalisasi penggunaan IT tadi bagi murid-murid ya, dan juga sebenarnya bagi guru. Tapi dalam konteks ini kan tidak akan tercapai kalau seandainya terjadi celah korupsi tadi. Nah, walaupun juga Pak Nadiem juga sudah berbicara dan menjelaskan bahwa beliau juga sudah berkonsultasi dengan ahli-ahli begitu. Ya, harus konkret ya, ahli mana yang kemudian dimintai katakanlah keterangan atau informasi tadi ya sebagai sarana konsultasi. Karena memang saat ini Dewasa ini hampir setiap proyek itu mungkin tertulis dan tidak tertulis juga harus melibatkan aparat penegak hukum agar memonitoring. Nah,
mungkin juga nggak jarang juga yang sudah melibatkan juga di ujungnya tersandung kasus korupsi. Nah, persoalannya adalah pemahaman terhadap penggunaan kebijakan tadi itu bisa ada niat jahat nggak, ada monopoli nggak di dalamnya, ada pihak yang diuntungkan nggak. Misalnya perjanjian-perjanjian tadi, misalnya ada dugaan meminta fee kepada pihak yang berpartner tadi, kemudian akhirnya uang itu yang harus 100% anggaran digunakan untuk kepentingan Chromebook-nya tadi, malah tidak disalahgunakan dan tidak tercapai angka 100%-nya. Nah, maka celah koruptif tadi itu yang kemudian bisa membuat seseorang berhadapan dengan hukum, siapapun dia, tidak mengenal menteri atau bukan menteri dan lain sebagainya. Iya, Mas. Kalau Mas Iman bagaimana melihat? Iya, saya menambahkan justru ya yang disampaikan tadi, bahwa kalau bicara ahli dilibatkan ya suara-suara guru tidak dilibatkan. Kami mencatat ada 8 titik ya sebetulnya menurut kami kesalahannya. Yang pertama, kalau dibilang tadi apakah ada niat jahat, kami mengklaim ada niat jahat tentu saja. Karena yang pertama ambisi dari tadi digitalisasi era Nadiem. Jadi semuanya serba digital. Yang kedua adalah Chromebook kami pastikan tidak ramah terhadap guru. Tidak ramah terhadap pekerjaan dan administrasi guru. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami mengadakan survei di 213 guru di seluruh Indonesia. Jadi kata Pak Nadiem itu kan Chromebook itu untuk mengakomodasi aplikasinya, aplikasi untuk guru. Ternyata aplikasinya itu juga menjadi beban digital, karena itu kami riset di jurnal di DPR sudah terbit 2024. Jadi alasan bahwa itu untuk membantu administrasi itu salah gitu, tidak terbukti dan malah menjadi beban baru. Lalu kemudian dikatakan Chromebook itu untuk asesmen nasional. Terbukti bahwa asesmen nasional terjadi di NTT, misalkan guru-guru nyari sinyal ke kandang kambing. Itu demi asesmen nasional. Yang saat itu lagi pandemik, jadi kita terpaksa harus berinteraksi dengan banyak orang. Yang kelima, Nadiem Makarim kami ulang kembali tidak pernah mendengarkan suara-suara guru waktu tahun-tahun tersebut. Lalu kemudian banyak Chromebook terbengkalai. Baru kemarin kami tanya di Kabupaten Sangihe, dari 15 itu ada sekitar 3-4 yang sudah mati. Cepat mati, padahal masih baru, masih 2-3 tahun. Lalu kemudian Nadiem ini menurut kami salah mengambil prioritas. Bayangkan Chromebook 9,9T yang saat itu guru honorer, guru P3K hancur lebur, tidak terselesaikan, honorernya masih banyak, sertifikasi masih terbengkalai. Jadi kami kira juga Pak Nadiem kurang prioritas. Nah, kami memang bersyukur ya, alhamdulillah di era menteri yang sekarang aplikasi mulai dikurangi gitu ya. Ada keseimbangan pekerjaan guru, bebannya mulai dikurangi. Itu kami apresiasi, arti itu kritik terhadap era Nadiem gitu. Jadi kami kira ini memang kesalahan sejak awal. Menurut kami ada niat jahat pasti. Yang ketiga adalah bahwa ini adalah kebijakan yang sangat salah. Baik. Nanti kita akan dengarkan juga bagaimana sebenarnya peran dari Pak Nadiem dalam kasus ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali saat lagi di Apa Kabar Indonesia, Pak.